Halo Bu Lina, selamat pagi. Baik, Bu. Alhamdulillah. Selamat pagi juga, Bu. Iya, sehat Bu ya. Alhamdulillah. Ini Bu, apa yang bisa saya bantu untuk hari ini Bu? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengolah kelas. Oh, bagus sekali Bu. Kira-kira apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan atau mencapai tujuan tersebut Bu? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Iya memang Bu, kadang memang ketika kita mengajar siswa juga berbicara jadi sulit Bu ya. Iya. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Sepertinya saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka ngobrol saat pelajaran berlangsung. Oke, baiklah, Bu. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara ketika mengajar tersebut. Menurut Ibu, apa strategi yang harus kita lakukan? Pertama, saya perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah Hmm, karena mereka tidak memahami pelajaran, apakah mereka bosan, atau menarik perhatian saja? Yang menurut saya pribadi, kemungkinan mereka bosan dalam materi pelajaran. ya mungkin capek juga, Bu ya, dari pelajaran satu lanjut gitu, Bu ya. Iya. Jika demikian, kita perlu membuat sesuatu yang membuat siswa tersebut tidak bosan. Menurut Ibu, gimana cara agar mereka ini tidak bosan dalam pelajaran yang Ibu ajar? Ada beberapa cara sih Bu yang bisa saya lakukan. Di Mhm, antaranya dengan memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. mhm, Diferensiasi pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, atau mhm. misalnya memanfaatkan media pembelajaran yang sudah tersedia di sekolah. Dan bisa juga mengadopsi metode pembelajaran yang diterapkan di mata pelajaran. Sangat menarik yang Ibu sampaikan. Semua ide-ide Ibu itu bisa membuat siswa menjadi antusias ataupun fokus dalam pembelajaran. Nah, ide yang Ibu sudah buat itu, apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan di kelas nanti? Saya akan melakukan diferensiasi pembelajaran dengan memanfaatkan media teknologi yang ada di sekolah sepertinya, Bu. Oke, baiklah. Saya rasa Ibu sudah menemukan jawaban dari apa yang kita bicarakan tadi. Sudah, Bu. Terima kasih sudah banyak mendengarkan curah pendapat saya, sehingga saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oke. Baiklah Bu, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Saya tunggu implementasinya nanti dan Ibu boleh beritahu saya hasilnya ya Bu. Saya coba ya, Bu ya. Terima kasih. Sama-sama Bu, semangat ya. Selamat datang, Bu Rentika. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo Bu Ina, kabar saya sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah, sama-sama. Hari ini kita akan fokus pada pembelajaran di kelas Ibu ya. Apa tujuan spesifik yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kita di kelas? Saya ingin meningkatkan partisipasi siswa Bu dalam diskusi di kelas agar lebih aktif lagi dan interaktif Bu. Tujuan yang sangat baik. Mengapa partisipasi siswa dalam diskusi kelas sangat penting bagi Ibu?
Karena saya percaya bahwa partisipasi siswa itu kalau aktif dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan juga meningkatkan kepercayaan diri siswa, Bu. Benar sekali. Partisipasi aktif itu memang sangat penting. Sekarang, mari kita tinjau lebih dalam mengenai situasi saat ini di kelas Ibu. Bu Rentika, bisa Ibu ceritakan lebih lanjut tentang tantangan yang Ibu hadapi saat ini dalam meningkatkan partisipasi siswa? Begini, Bu, ketika saya mengajar, siswa seringkali pasif dan tampak kurang tertarik saat diskusi. Selain itu, hanya beberapa siswa saja yang aktif, Bu. Sementara yang lainnya itu cenderung diam di kelas, Bu. Apakah Ibu melihat ada pola tertentu atau faktor lain yang mungkin berkontribusi pada kurangnya partisipasi siswa? Mungkin mereka itu, Bu, bosan juga ya, Bu, ketika mengajar atau eh, metode yang saya kerjakan itu, saya lakukan itu kurang bervariasi, Bu, atau kurang menarik. Masuk akal juga sepertinya ya Bu ya. Kadang-kadang memang rasa takut salah, takut itu bisa menjadi penghambat partisipasi. Mari kita coba sama-sama memahami yang lebih dalam lagi, apakah ada siswa tertentu yang selalu aktif? Bagaimana mereka bisa berbeda dari yang lainnya? Ya, ada, Bu, beberapa siswa yang selalu aktif. Mereka biasanya lebih percaya diri dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang materi pelajaran. Mereka juga cenderung lebih suka berbicara di depan umum, Bu. Menarik. Jadi, apa perbedaan dalam tingkat kepercayaan diri dan pemahaman materi? Apakah Ibu sudah mencoba mengadakan diskusi dalam kelompok kecil? Belum terlalu sering sih, Bu, kalau membuat kelompok diskusi dalam kelompok yang kecil. Saya biasanya lebih fokus pada diskusi kelas penuh, Bu. Baik, Bu. Mari kita buat rencana aksi yang bisa membantu Ibu meningkatkan partisipasi siswa. Apakah yang bisa Ibu lakukan untuk membuat metode pembelajaran lebih menarik dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi? Mungkin saya bisa mencoba menggunakan lebih banyak metode pembelajaran aktif, Bu, seperti diskusi kelompok kecil atau juga menggunakan media interaktif. Saya juga bisa mengatur waktu untuk waktu khusus gitu, Bu, untuk siswa berbicara gitu, Bu. Bagus. Mari kita rancang beberapa langkah konkret. Pertama, bagaimana jika Ibu mulai dengan mengintegrasikan diskusi kelompok kecil dalam pelajaran minggu depan? Baik, Bu, saya akan merancang beberapa aktivitas diskusi kelompok kecil untuk pembelajaran minggu depan. Saya juga akan mencari beberapa video atau materi interaktif yang relevan dengan topik yang akan saya ajarkan di kelas. Apakah Ibu memiliki akses ke sumber daya atau platform yang bisa membantu dalam mencari materi interaktif? Ya saya punya, Bu, akses ke beberapa platform pembelajaran online yang menyediakan berbagai materi interaktif, Bu. Bagus sekali. Selain itu, bagaimana jika Ibu mencoba membuat jadwal rotasi di mana setiap siswa mendapat kesempatan untuk memimpin diskusi atau memberikan presentasi singkat? Itu ide yang bagus, Bu. Saya akan membuat jadwal rotasi dan memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbicara. Baik, Bu Rentika, mari kita menetapkan target untuk minggu ini. Bisa Ibu mulai dengan merancang 2 aktivitas diskusi kelompok kecil, memilih 1 materi interaktif, dan membuat jadwal rotasi untuk siswa. Kita bisa mengevaluasi hasilnya pada sesi coaching berikutnya. Saya setuju, Bu. Saya akan menyusun rencana ini dan melaksanakannya dalam minggu ini. Luar biasa. Saya akan memantau kemajuan Ibu dan kita akan berdiskusi lagi minggu depan. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tanyakan? Untuk saat ini tidak ada sih, Bu. Terima kasih, Bu, atas bantuannya. Sama-sama Bu Rentika. Saya yakin rencana ini Ibu akan melihat peningkatan partisipasi siswa dalam diskusi kelas. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa minggu depan. Alhamdulillah.